Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, pembahasan akidah pagi ini adalah tentang roh. Roh, itu bahasa Indonesia roh. Bentuk jamaknya arwah. Roh, ya. Apa arti roh? Bismillahirrahmanirrahim. At-ta'rif lughatan. Roh, rauh dan rih min aslil wahid. Kalau roh artinya roh, rih artinya angin. Tapi menurut bahasa Arab, roh dan rih itu akar katanya sama. Jadi dalam bahasa Arab itu ada roh, ada rih, ada roh. Roh itu rileks. Roh ya roh. Rih artinya angin. Fabunya likulli ma'nan ismun min dzalikal asl wa khulifa bainahuma fi harkatin binyah. Berbeda harkatnya tapi maknanya sama. Itu secara bahasa. Secara istilah, apa roh itu? Ainun, bentuk, ya. Suatu ain, suatu bentuk, haditsatun, yang baru. Jadi buatan Allah maksudnya. Lawan dari hadis itu kan qadim. Ya, jadi keberadaannya baru. Majhulatun, yang tidak diketahui, fi ba'di ahwaliha, dalam kondisinya. Maksudnya sikapnya seperti apa? Latifatun, halus. Qaimatun binafsiha, yang berdiri dengan dirinya. Zata surah, ada bentuknya. Zata surah wa sifat, la takayuf, tapi kita tidak bisa mempetakan caranya bagaimana roh itu menguasai tubuh. Ya. Ini termasuk gaib, ya. Khalidatun yabla dzarfuha, dia kekal. Roh itu kekal, tapi wadahnya itu berarti apa? Badan, ya. Raganya itu mengalami batas, ada waktunya, raganya. Tapi roh itu kekal katanya. Maksudnya dia tidak mengalami penuaan. Ya, ruh kita waktu pertama ditiup sampai dengan nanti mati itu sama, tidak mengalami pertumbuhan, perkembangan karena faktor umur, tidak. Wa tas'udu ma'ahu wa bidunihi wa tashki, bisa bahagia, bisa celaka. Qala Ibnu Qayyim berkata, ajma'atir rusul ala anna muhaddatsatun makhluqatun masnu'atun marbubatun mudabbaratun hadza ma'lumun bil ittirar min dini rusul. Menurut catatan rasul-rasul, menurut catatan para rasul utusan Allah, roh itu muhaddatsat, ya, roh itu tercipta baru. Jadi setiap bayi dibuat oleh Allah baru gitu. Bukan dari dulu, bukan.
makhluqatun serta dicipta, masnu'atun dibuat, marbubatun serta menjadi marbubah. Marbubah itu artinya ditugasi untuk beribadah. Mudabbarah, ya, didesain oleh Allah. Hadza ma'lum bi ittirar. Ini sudah dimaklumi secara ittirar, secara aksioma. Min dini rusul, dari agama rasul-rasul. Di sini sebenarnya masih menjadi misteri ya. Misteri tentang roh ini. Apakah roh itu betul-betul baru saat bayi lahir, ya, dibuat baru, atau memang sudah ada dari dulu? Ya, contohnya dalam surat 7 ayat 173. Surat Al-A'raf, Allah menyampaikan antara lain sebagai beri. Wa id akhadna mim bani Adam min zuhurihim. Ingatlah ketika kami mengambil dari punggung Bani Adam, ya, dzurriyyatahum, anak-anaknya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Lalu kami persaksikan atas diri mereka. Apakah ini anfus, ini roh? Anfus itu kan bentuk jamak dari nafas, nafsun ya. Jadi di Indonesia itu ada istilah roh, nyawa, ya. Roh, nyawa. Apakah dua hal yang berbeda atau satu? Nah, kalau kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, roh itu diartikan dengan nyawa. Ya, roh adalah nyawa, unsur yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Tuh, katanya gitu. Terus pada binatang apa ada roh? Ini menjadi pertanyaan kita. Ya, memang Allah sudah menyampaikan nanti dalam ayat yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang roh. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan, roh adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Jadi dalam ayat itu Allah ingin memberitahu soal roh kamu tidak diberi wewenang untuk tahu. Tapi penyelidikan terus dilakukan. Penyelidikan terus dilakukan, yaitu yang kemudian lahir disiplin ilmu namanya psikolog, ilmu jiwa, psikologi. Apakah roh itu sama dengan jiwa? Nah, itu di seputar itu masih ya terjadi perbedaan. Nama-nama lain dalam bahasa Arab, roh itu artinya nafsu. Ya. Roh itu nafsu, nismah. Ada bahasa lain nismah. Status hukum meyakini adanya roh. Al-imanu biha wajibun. Mengimani ada roh adalah wajib. Karena memang dalam Al-Qur'annya ada. Wa yajibul i'tiqad al-jazim biwujudi roh. Maka wajib kita meyakini adanya roh. Kadzatin makhluqatin, dia adalah zat. Ya, zat itu makhluk. Selain Allah itu kan makhluk. Ya, jadi dicipta oleh Allah. Qaimatun binafsiyah, yang berdiri sendiri. Jadi jiwa, ya roh dengan raga itu dua hal yang berbeda. Kemudian dia menyatu, namanya hidup. Kalau dia berpisah, mati namanya. Kan? Kalau berpisah mati namanya. Tapi nanti ada keterangan lagi, roh dan raga kita itu juga berpisah saat kita tidur. Saat tidur nanti berpisah. Nanti ada keterangannya. Wa annalaha sifatun. Wa annalaha sifatin, dan roh itu punya sifat wa ahkaman takhtassu biha. Wa tasdiq bi kulli ma warada minal akhbaril muta'alliqati biha. Jadi kita meyakini karena ada keterangan. Nah, mana keterangannya? Sebagai berikut, dalil-dalil.
Kita lihat dalam surat 6. Ayat surat 6, surat Al-An'am ayat 93. Ya. Di surat 6 ayat 93 Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau taro idzidz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim. Seandainya kamu melihat, kata-kata lau dalam bahasa Arab, seandainya, ya, itu memberikan makna kemungkinannya kecil. Jadi seandainya kan belum terjadi, ya kan? Kalau yang dibicarakan itu kecil kemungkinannya, ya, maka itu menggunakan lau. Lau itu namanya imtina'ul wujud. Wujudnya sulit terjadi. Seandainya kamu lihat, ini namanya seandainya. Idzidz zalimun, kapan melihatnya? Ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, dalam sekarat maut. Orang-orang zalim sekarat itu mabuk. Ya, sekarat itu artinya sukara, mabuk. Jadi orang kalau meninggal itu sekarat namanya. Sekarat itu kayak orang mabuk. Artinya kesadarannya sudah ya, tidak normal. Malaikat wal malaikatu basitu aidihim. Malaikat akan melebarkan tangannya. Ya. Maksudnya ngadang begitu kan? Apa kata malaikat kepada orang zalim? Akhriju anfusakum. Keluarlah nyawamu. Keluarkan nyawamu. Al-yauma, pada hari ini, tujzauna, kamu dibalas, adzabal huni, azab yang hina, bima kuntum taqulun, karena apa yang kalian ucapkan, alallah, mengatasnamakan Allah, ghaira haq, yang tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian terhadap ayat-ayatnya tastakbirun, sombong. Ya, jadi ayat ini memberitahu pada kita, malaikat bersikap kasar pada orang zalim saat kematiannya. Kemudian dalam surat Al-Fajr, dalam juz amma ya, kalau nggak salah 89 ya, 89 apa Fajar? Allah berfirman, surat Al-Fajr ayat 27. Bukan. Benar nggak? 27. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini. Wahai nafsu. Kan tadi sudah disebut roh itu ya, kata apa sinonimnya nafsu. Wahai roh mutmainnah yang tenang. Nah, inilah panggilan kepada kaum mukmin. Nah, tadi kalau malaikat tadi berhadapan dengan orang zalim, dia berlaku kasar. Akhriju anfusakum, ayo keluar. Kepada orang zalim. Tapi kepada orang beriman, ya, dia mengucapkan wahai roh yang tenang. Kemudian dalam surat yang lain, surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 42. Surat 43 42. Surat 43. Ini kecil sekali. 43 apa ya? Begini bunyinya. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang telah mewafatkan ya, diri-diri saat kematiannya. Jadi yang mengeluarkan itu Allah. Wallati lam tamut, dan yang belum mati, yang mewafatkan juga Allah. Ya. Fi manamiha, dalam tidurnya. Tuh. Jadi tidur itu juga Allah pisahkan roh. Makanya salah satu doanya apa tuh? Apa sih doa tidur? Bismillah. Apa?
wada'tu jambi wa bisbika arfa'u, ya. In amsakta nafsi, jika engkau tahan nyawaku. Ini mau tidur nih, ada salah satu doa. Jika engkau tahan nyawaku, farhamha, rahmatilah dia. Wa in arsaltaha, namun jika engkau lepas lagi, artinya hidup lagi, fahfadha, tolong jaga, kama tahfadhu bihi ibadakas salihin, seperti engkau menjaga nyawa orang saleh. Doa kita mau tidur, ya Allah, tidur ini aku nggak pernah tahu apa kebablasan apa enggaknya, bakal bablas apa enggak. Kalau memang engkau cabut nyawaku ini tidak balik lagi, tolong rahmati dia, ya. Tapi jika engkau memberi kesempatan hidup kembali, maka tolong jaga seperti engkau menjaga orang-orang saleh. Nah, itu doanya. Kemudian fayumsik, maka Allah menahan allati qada 'alaihal mauta, kepada orang yang Allah tentukan kematian. Jadi tidur nih, ya Allah tahan, nggak dibalikin lagi, ya udah mati. Jadi dari ayat ini Allah ingin memberitahu kepada kita, hidup itu karena bersatunya roh, ya, roh dan jasad. Tapi ada yang mengatakan pula nyawa, hidup dengan nyawa dua hal berbeda. Karena ciri-ciri hidup itu berkembang seperti bayi, ya. Bayi dari asal titik mani berjumpa dengan telur, terus dia membelah, selnya membelah. Kalau dia berkembang berarti hidup. Kan janin aja ada kemungkinan mati juga kan? Busuk di dalam, itu berarti mati. Tapi ada satu periode janin itu berkembang tanpa ruh. Karena ruh itu ditiup sekitar hari ke-120 ya. Hari ke-120. Jadi kan 4 bulan. Ya, hari ketiga bulan, 4 bulan ketiga, catur bulan ketiga, itu ditiup ruh. Nah, 120 hari itu sekitar 4 bulan. Jadi manusia, janin, itu mulai ditiup ruh pada 120 hari. Nanti akan ada juga hadisnya. Nah, wa nursilul ukhra, dan kami lepas. Jadi dilepas waktu tidur, ya, dilepas lagi, berarti dia bangun. Ila ajalim musamma, sampai dengan batas yang sudah ditentukan. Walaupun dilepas, nanti ada wajahnya dicabut, yaitu kematian sesungguhnya. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya, ya, kejadian itu bahwa tidur itu dilepas rohnya, itu merupakan ayat. Nah, lalu Allah mengakhiri ayat ini dengan begini, la ayatin liqaumi yatafakkarun, ayat bagi orang yang berpikir. Jadi pada ayat ini Allah mengakhiri dengan ayat bagi orang yang berpikir. Berarti Allah menantang kita berpikir. Sehingga ulama mengatakan penelitian terhadap roh itu hal yang boleh, diizinkan oleh Allah. Walaupun Allah sudah memberitahu kamu tidak akan bisa, tapi nggak bisanya itu harus dilakukan. Jadi jangan, weh orang bisa lah, percuma. Jangan begitu, harus kamu lakukan. Nanti mentok baru kamu sadar, oh, iya benar, Allah maha benar. Jadi jangan sampai nggak bisa, udah nggak bisa, percuma. Jangan begitu, teliti dulu. Jadi kamu nanti akan membenarkan firman Allah bahwa kamu nggak bisa, ya, sehingga ditelitilah yang disebut psikologi, ilmu kejiwaan. Semua ilmu ditujukan kepada perbaikan. Apakah manusia kalau sudah dicipta begitu nggak bisa berubah? Kan kemarin disampaikan antara akhlak dan adab, kan? Kemarin sudah disampaikan antara akhlak dan adab.
Apa bedanya akhlak dan adab? Ya, kenapa pendiri-pendiri negara ini memilih kata adab sebagai bagian dari Pancasila daripada akhlak? Maksudnya tidak begini. Kemanusiaan yang adil dan berakhlak, tapi dipilih adab. Nah, kemarin sudah diceritakan, kalau akhlak, ya, itu sesuai dengan syariat. Tuh, akhlak plus budaya, itu namanya adab. Contohnya kita, akhlak itu kan ada 4, kemarin sudah disampaikan ya. Pertama, tidak menyakiti, tidak mengganggu orang. Yang kedua, membantu. Yang ketiga, senantiasa sumringah wajahnya. Yang keempat, sabar dalam pergaulan. Nah, cara mewujudkan 4 ini, itulah adab. Beda-beda. Masyarakat itu beda-beda. Ya, ada yang mau lewat di antara 2 orang tua, dia merunduk. Punten, sudah. Ya kan? Kalau di sana, di keraton itu dengkulnya yang jalan. Ngesot. Itu salah satu akhlak, adab itu, adab. Adab tidak boleh bertentangan dengan akhlak. Harus mendukung akhlak. Jadi seni daripada akhlak itu adab. Contohnya kita berjual beli. Seorang penjual akan menegur, ada yang bisa bantu, saya bisa bantu Pak. Nah itu kan seperti frontliner yang di depan-depan toko tuh ya, di mall-mall itu kan mereka sangat ramah sekali. Itu adab. Cara berdirinya, ya. Terus tangannya diletakkan sebelah sini. Ada yang bisa saya bantu. Kenapa dia meletakkan? Ya, karena ini hati, jantung. Apa sebelah sini saya lupa. Itu ada aturannya Pak, ada etikanya, ada kiat-kiatnya. Ada yang saya sudah bantu, sikap begitu itu nggak ada aturannya, ya nggak ada tertulis. Nah itu semua adalah untuk membantu. Nah, jadi dia tidak menyakiti, membantu, sabar, nah, kemudian tetap sumringah. Pokoknya begitu 4, tapi caranya itulah diwujudkan dalam bentuk adab. Kita kembali sini. Dalil-dalilnya tadi ya. Kemudian ada hadis begini, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allahumma khuliqat nafsi. Nyawaku, khalaqta nafsi, engkau telah mencipta nyawaku. Wa anta tawaffaha, dan engkaulah yang mewafatkan. Yang arti dari wafat itu sempurna ya. Wafat itu sempurna, kuotanya habis. Engkaulah yang telah menghabiskan kuotanya. Kalau bahasa gadget, habis kuotanya, mati. Perpanjangan bisa dilakukan dengan beberapa hal, ya kan? Perpanjangan bisa dilakukan dengan beberapa hal. 1, sedekah, yang kedua doa, yang ketiga amal saleh. Laka mama Tuhan. Engkaulah yang berkuasa mematikannya, wa mahyaha, dan menghidupkannya. In ahyaitaha, jika engkau hidupkan nyawaku itu, fahfadha, peliharalah, jagalah. Wa in amattaha, namun jika engkau matikan, faghfirlaha, ampunilah dia. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Tuhan, aku mohon kepadamu afiat. Afiat itu apa? Kesehatan rohani. Kan kita suka mengatakan sehat wal afiat. Wa itu artinya dan ya, bahasa Arab. Sehat wal afiat. Tuh. Sehat lan waras. Kalau bahasa Anda, waras. Sehat dan waras. Badannya sehat tapi nggak waras. Ya percuma hidup kan. Sehat tapi nggak waras.
Ada lagi waras tapi nggak sehat. Sakit-sakitan waras orangnya. Jadi kita minta sehat dan waras, dua-duanya, ya kan? Rohani dan jasmani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berikutnya ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma nafakhallahu fi Adam ar-ruha, saat Allah meniup ruh ke tubuh Adam, fabalagha ruh ra'sahu, roh sampai ke kepalanya. Jadi saat ditiup roh itu kemudian sampai ke kepalanya. Atisa, beliau bersin. Nabi Adam bersin. Faqala, lalu Adam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia bersin. Faqala lahu tabaraka wa ta'ala, Allah menimpali yarhamukallah. Jadi bersin itu awalnya karena rohnya sampai ke kepala. Ya, sampai ke kepala dia bersin. Jadi awalnya bersin itu tadi saut-sautan antara Nabi Adam dengan Allah. Nabi Adam waktu bersin, alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu Allah menjawab, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Padahal Allah yang bicara. Ya, bukan semoga aku merahmatimu, bukan. Jadi harus dibedakan ya antara sesuai dengan aturan atau tidak. Seperti Anda membayangkan apa yang diucapkan Nabi saat beliau sholat, membaca sholawat. Kan kalau kita kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Kira-kira kalau Nabi yang ngomong tuh bagaimana? Menurut saudara? Kalau Nabi yang berselawat, beliau sholat tuh, apakah beliau ucapannya sama? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gitu nggak? Sama. Sama. Jadi Anda harus bedakan. Seperti Pak Mul, anaknya jadi gubernur. Contohnya, Pak Mul di Daulat jadi pembicara, MC. Pasti kan akan ngomong kepada yang saya hormati Gubernur Banten, harus begitu. Bukan kepada yang saya hormati anak saya, nggak boleh itu, Pak. Ya kan? Bener nggak? Begitu caranya. Jadi kalau kita harus bisa membedakan ranah publik dan ranah rumah tangga. Kalau di rumah, gubernur itu anak kita. Tapi kalau di ranah publik, dia gubernur. Kita harus panggil namanya. Nah, begitu juga Anda harus adil ketika menyebut gelar, yang ada gelar sebutin. Kepada Insinyur Sutami. Tuh, giliran teman sendiri nggak dipanggil gelarnya. Sebut dong. Ya, siapa yang akan mempromosikan teman kita kalau bukan kita? Tuh, yang suka mempromosikan saya itu Pak Hikmat tuh. Pak Hikmat. Kepada Kiai Ahmad Syarif Hidayat, masih nyebutnya Kiai itu. Kiai sing endi wong kita nurut pesantren. Ndah wong pada weruh katanya. Iya teman Pak saya. Guru. Tuh, ya, jadi dipromosikan. Jadi kalau memang Anda menyebut gelar pada orang lain, teman sendiri juga sebut. Jadi membanggakan teman sendiri itu tidak berdosa, saudara. Kita promosikan. Ya kan? Kalau ada gelar. Begitu juga kalau dia sudah haji, kepada contohnya Pak Camat, contohnya orangnya namanya Syafaat, Dr. Andes Syafaat, Dr. Andes Haji Syafaat contohnya. Nah, terus kepada Pak Hilman, Ketua DKM, Pak Haji Hilman harus sebut juga. Jangan teman sendiri nggak disebut. Kita ada kecenderungan begitu, namanya tidak adil. Disebut-sebut semua.
Nah, kita kembali ke sini. Jadi saat Allah meniup roh pertama kali kepada Nabi Adam, roh itu sampai ke kepala, lalu Nabi Adam bersin. Dia membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi riwayatnya lama berarti ya. Riwayat bersin saut-sautan ini sejak Nabi Adam berarti kalau begitu. Yang menginisiasi pertama kali berarti Nabi Adam. Kemudian dikukuhkan oleh Nabi kita. Jadi dalam usul fikih itu ada namanya syar'u man qablana. Peraturan-peraturan atau doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya boleh kita lakukan kalau mendapat restu Nabi Muhammad. Mendapat pengukuhan. Contohnya, ya Rasulullah, seorang sahabat bertanya, coba beritahu pada saya apa amal kebaikan. Amal soleh itu apa? Nah, ketika menyebut puasa, apa puasa wajib itu? Ramadan. Saya kuat. Senin Kemis lebih. Ayamul bid, hari-hari purnama lagi. Kecil kata dia. Bagaimana kalau saya puasa saben hari? Tuh. Kata seorang sahabat, jangan begitu. Sekarang kamu tidak membayangkan tua. Kamu belum ngebayangin tua, kan? Kalau kamu mau puasa, paling pol puasanya Nabi Dawud. Nah, ini disebut Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari batal. Sehari puasa, kecuali menepati 5 hari yang dilarang. Nggak boleh itu. Nah, nanti lewat lagi. Itu paling pol. Udah nggak boleh tambah-tambah lagi. Berarti itu mendapat restu dari Rasulullah, kita boleh berpuasa seperti Nabi Dawud. Tuh boleh tuh. Ya, tapi kalau tidak ada restu tidak boleh. Contohnya puasa pati geni yang laris manis di pesantren-pesantren ya untuk mendapat kesakten pati geni. Jadi nggak buka. Begitu makan yang putih-putih aja. Air putih nggak boleh makanan. Nasi putih, pokoknya nggak boleh sayur-sayur, pokoknya yang berwarna nggak boleh. Ya. Jadi sebenarnya itu menyiksa diri. Jadi dia kepengen kesakten tuh kalau lulus, kalau megang batang pisang bisa kering. Batang pisangnya langsung kering. Awas nanti kalau pegang istri. Bisa kering. Ya. Itulah kesakten-kesakten yang banyak di pesantren. Kita kembali sini. Lalu Nabi bersabda, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh apabila dicabut, maka akan diikuti oleh penglihatan. Ya, dalam bahasa lain, roh itu adalah rahasia. Kita bahkan yang punya roh tidak pernah tahu roh kita. Tapi Allah memberikan kesempatan pertama dan terakhir, susahnya tuh. Pertama dan terakhir ketika nyawa dicabut. Ya, kita baru sadar bahwa roh dan tubuh kita dua hal yang berbeda. Jadi ketika terpisah ya jasad kita ngelumbuk, mati. Roh kembali kepada Allah. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Itulah sebabnya yang namanya doa itu nggak harus di kuburan. Nggak harus. Terus nggak harus 7 hari, 40 hari, setahun. Nggak perlu. Saben hari kalau perlu, kalau Anda sayang. Ya, doakan supaya dia dosa-dosanya diampuni. Sama dengan doa sholat jenazah itu sudah cukup. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi. Terus doakan begitu. Sambung silaturahminya. Tuh, kalau kita jadi anak, kita tahu orang ini dekat dengan bapak kita, maka kita dekati dia. Itu namanya menyambung silaturahmi. Ada Abdullah bin Umar, ya, ketemu
orang tua. Lalu sorbannya dia berikan pada orang tua. Padahal Abdullah bin Umar ini sudah terkenal jadi kiai besar waktu itu. Orang ini orang biasa aja. Orang terheran-heran bertanya, wahai Abdullah bin Umar, siapa tuh? Kok tumben Anda menghormati, ada juga Anda yang dihormati? Oh, ini teman bapak saya. Itu cara menyambung silaturahmi kepada bapak yang kita sudah meninggal. Teman dekatnya kita deketin. Seakan-akan kita jadi bapak aja pokoknya. Itu rahasianya ya. Nah, kalau kita ingin menghormati bapak kita yang sudah tiada. Kita kembali sini. Nah, inilah yang menjadi ujian, salah satu bentuk ujian saudara, roh itu adalah gaib. Nah, termasuk yang gaib itu ganjaran. Inilah yang sering saya ungkap. Kenapa orang sekali berfir'aun di ujung hayatnya, menjelang kematiannya, kok dia baca syahadat? Kalau orang biasa mah kita nggak peduli lah. Tapi orang sekali berbeliau, kekayaan dan kekuasaan di tangan, rasanya gengsi gitu loh. Ya. Hatta adrokaul gorok, ketika air sudah menenggelamkan dirinya, qala amantu, dia berkata aku beriman. Ya. Amantu billadzi la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku beriman kepada Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku muslim. Walaupun kesaksian beliau, syahadat beliau ini terlambat. Allah menegur, al-an waqad asaital am min qablu. Baru sekarang kamu ucapkan Firaun, sebelum ini kamu maksiat. Walaupun, tapi yang menjadi pertanyaan kita ini, ada apa Firaun yang menyebabkan Firaun itu sampai mengucapkan itu? Dia ngapain gitu loh? Nah, dugaan paling kuat, saudara, karena ketika ruh dicabut, alam gaib terbuka, terlihat gitu. Apa yang kita nggak lihat hari ini, salah satu bentuk gaib itu ganjaran. Ya, Allah memberikan promosi besar-besaran, sholat subuh, 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda sudah dapat promosi begitu, telat pisan. Kan Anda kecewa pada diri sendiri kan? Kalau sampai telat, begitu bangun, qomat. Kita bangun tidur karena dengar qomat, bukan azan lagi nih, qomat. Dengan terburu-buru, kita datang ke masjid. Untung aja bacaannya lama, jadi kebagian. Tapi kan sholat sunnahnya hilang. Maka Islam memberikan ajaran, jangan kecewa. Anda qadha nanti. Itu ada hadisnya. Rasulullah menjalankannya. Tapi pilih, jangan di waktu terlarang. Nanti kalau sudah masuk duha, 12 menit setelah matahari terbit. Saya nggak mengerti kalau ada ulama yang melarang itu, saya nggak mengerti. Padahal itu pelajaran sanawiyah. Pelajaran dari dulu itu. Dan itu lebih kepada mazhab Syafi'i. Kalau literaturnya ada di Syarah Muslim Minhaj, ya, tulisan An-Nawawi. An-Nawawi itu ada ulama Syafi'i. Saya pikir di Fiqh Bulughul Maram pernah disampaikan juga. Nanti kita baca lagi ya. Nah, di kitab-kitab yang berbeda itu masih ada di situ, di lemari itu. Wahbah Zuhaili, berapa buku, gede-gede, itu belum dibaca. Al-Fiqhul Syafi'i wa Adilatu, fikih dan dalil-dalilnya. Pendapat ulama sekarang. Jadi kita ingin tahu bagaimana pendapat ulama yang tidak diberi wewenang oleh Allah memastikan ruh seperti apa. Nah, kita kan tetap ngeguser-guser nyari-nyari itu. Ayo pengen tahu ya, secerdas apa manusia. Jadi Allah menguji kita
dengan memperkenankan matahari dan bulan dihitung. Padahal jarak matahari itu 140 juta kilometer dari keberadaan kita. Tapi kita bisa ngitung kapan terbit, kapan tergelincir, kapan maghrib. Tuh, kita bisa ngitung tuh. Anda azan itu kan tidak sesuai dengan Nabi. Nabi mau azan nggak ngelihat jadwal, langsung ke sana. Ya kan? Tapi bukan berarti bid'ah, itu mah wasilah saja karena kita disuruh ngitung kan. Wasyamsa wal qamar bihusban. Matahari dan bulan bisa dihitung dengan sempurna. Bisa dihitung. Bulan bisa dihitung kapan muncul, kapan tidak. Nanti pertengahan Ramadan akan terjadi gerhana lagi. Gerhana bulan nanti akan terjadi pada bulan Ramadan. Kurang lebih 3 Maret. 3 bulan 3. Waktunya habis maghrib. Wah, ini berat ini. Habis maghrib nggak pulang lagi. Ya kan? Terus terawih lagi. Jadi satu. Kalau pulang kan kagol. Ya, jadi mungkin di waktu itu agak dipanjangin kali ya, anunya apa takjilnya kan, supaya wareg gitu, supaya nggak gemeter. Ya, tanggal 3 bulan 3 nanti akan terjadi gerhana bulan total, pertengahan Ramadan, purnamanya Ramadan lah, karena gerhana tidak akan terjadi kecuali purnama. Kita kembali ke sini. Pendapat-pendapat ulama. Qala Ibnu Taimiyah inda dzikri hadis ar-rih min rauhillah. Ibnu Taimiyah berkomentar terhadap hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan ar-rih min rauhillah. Rih, angin itu ada roh. Angin itu roh. Apa roh itu berbentuk seperti angin? Ya kita juga nggak tahu. Ya, maksudnya dia membutuhkan ruangan seperti udara kan membutuhkan ruangan kan? Buktinya di ban itu kan tuh. Kalau kita tojos kan hilang. Berarti butuh ruangan dia. Apa begitu? Seperti angin mengisi benda, menggelembung, tubuh kita jadi menggelembung. Begitu hilang jadi kempes. Apa begitu? Nah, ini semuanya rahasia ya. Ini kita lihat pendapat-pendapat. Ai minar ruh allati khalaqallah fa idza ruh ila Allah idafatul milki la idafatu wasfin. Jadi pada hadis ar-rih min rauhillah. Angin itu adalah rohnya Allah. Zakar Ibnu Qayyim anna rusula ajma'at ala anna ruh muhaddatsan. Rasul-rasul sepakat bahwa roh itu muhaddatsah. Jadi roh itu bukan bagian dari Allah. Tapi kalau Quran bagian dari Allah. Ya. Quran bagian dari Allah. Kita susah membedakan loh antara Quran dan mushaf. Bedanya apa tuh? Bedanya Quran dan mushaf. Kalau di zaman kita mudah. Software itu Quran. Paham kan? Software. Kemudian Anda memprint out software itu. Jadilah berbentuk fisik. Hardware ya namanya. Ya, hardware. Kan kalau kita dikirimi email kan bisa di print out. Nah, sebelum di print out itu software itu. Jadi Quran itu berbentuk software. Nah, mushaf itu adalah hardware-nya itu. Mushaf ini catatan Quran. Tapi itu yang aslinya, makanya Quran tidak bisa dijamakkan. Bentuk jamak dari Quran apa? Enggak ada. Tapi kalau mushaf bisa dijamakkan, masahif namanya. Mushaf bisa dijamak karena bendanya satu nih, satu email, Anda mau print out berapa? 1000 bisa. Ya kan? Sama dengan itu. Jadi zaman sekarang ini bisa mengantarkan kita mudeng lebih dari orang dulu. Bagaimana orang dulu tuh memahami Quran dan mushaf? Nah, kan susah tuh.
Tapi mushaf yang kita sekarang ini juga Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Ini difahami oleh Muhammadiyah, mushaf yang di sana, yang di Lauh Mahfud disentuh harus suci. Nah kalau mushaf di sana buat apa? Diberitahukan buat kita. Kita nggak menyentuh-nyentuh ke sana. Ya kan? Nah buat apa? Yang jelas Rasulullah pernah menyuruh ketika mengantarkan Quran wudu dulu. Itu ada hadisnya. Sehingga manhaj salafus saleh mengatakan pegang Quran harus berwudu. Jadi Anda harus membedakan antara madhab dan manhaj salafus saleh. Manhaj salafus saleh ini dianggap bermadhab, ya, itu tidak peduli, tidak fanatisme madhab. Manhaj salafus saleh, dia setia pada kebenaran. Itu tuh, itu bedanya manhaj. Jadi Anda harus paham, manhaj salafus saleh adalah manhaj menengah. Apakah dia tidak peduli pada pendapat? Peduli dia. Jadi dia dudukan kebenaran tertinggi itu Quran. Kedua hadis, ijma, kias, pendapat-pendapat ulama. Nah, kalau ada masalah Qurannya tidak ada, hadisnya tidak ada, ijma'nya tidak ada, kiasnya tidak ada, pendapat ulama tidak ada, terpaksa dia berpendapat, karena itu harus diputuskan. Contohnya apa? Contohnya transfusi darah. Kan nggak ada Quran dan hadisnya. Karena transfusi darah ditemukan baru-baru ini. Cangkok contohnya, cangkok ginjal. Tuh. Boleh apa enggak? Karena itu kan benda orang dimasukkan. Apa namanya itu? Memasukkan tubuh orang, organ tubuh itu. Transplantasi ya, transplantasi. Seperti yang terjadi pada saudara kita, Pak Dahlan. Karena dia jantungnya orang Cina, jadi sekarang membela Cina. Apa begitu? Enggak juga. Iya, hati ya? Iya, hati. Ternyata sempurna, cocok tuh. Cocok-cocokan sih, kalau nggak cocok tuh nanti bermasalah. Cocok katanya. Ginjal juga begitu, bisa diganti. Mata juga begitu, kornea mata. Jadi orang yang sudah tanda tangan, ya, bank mata itu berkoordinasi siapa yang mau donor mata. Jadi sejak hidupnya sudah tanda tangan katanya Pak. Kalau kita sudah janji menandatangani kesanggupan, nanti mata kita diurus sampai mati. Katanya gitu, diservis gitu, singkatnya. Nanti kalau sakit sedikit, ya kan dia perlu matanya. Itu nanti kan dicoplok kan. Iya, jangan sampai rusak. Jadi kalau sedikit sakit dia servis gratis. Katanya begitu yang saya dengar. Nah, boleh atau tidak dalam Islam? Loh, itu kan banyak pertanyaan-pertanyaan di seputar itu yang di zaman Rasulullah tidak ada penemuan-penemuan demi keselamatan manusia. Tapi ini cloning sudah ditolak. Cloning pada manusia ya. Adanya ningnya nggak ada klon saja katanya. Cloning itu saudara sudah ada dalam ayatnya, yaitu surat 4 ayat 1. Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya. Kemudian apa? Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah mencipta kamu dari satu sel. Cloning pertama Allah lakukan terhadap Hawa. Hawa itu dianggap cloning. Tapi bahasanya itu pakai rusuk, tulang rusuk. Kalau memang itu tulang berasal dari tulang rusuk laki-laki, pasti laki-laki akan berkurang dengan perempuan. Ya kan? Artinya katanya istri itu tulang rusuk laki-laki. Berarti kita coba hitung tulang rusuk istri kita, sama aja itu. Jadi jangan Anda bayangkan kita berkurang satu. Itu awalnya ini bahasa lain dari cloning, tapi karena waktu itu dibahasakan begitu nggak mudeng. Orang dulu itu bagaimana sih cloning bisa? Nah itulah. Jadi sel tubuh kita bisa diambil. Sekarang ini udah canggih saudara. Jadi kalau seseorang ini ya telinganya kebeset contohnya sampai potong,
itu bekas itu diambil dulu. Ditempel lagi bisa. Kalau dulu kan nggak terbayang. Ngerti ya? Ini kalau set gitu, jatuh, dicopot, itu jangan lama-lama itu ditaruh. Ditempel lagi bisa, dilem. Bisa. Itu sekarang itu sudah begitu. Jadi nggak terbayang zaman dulu itu bisa ditempel sekarang. Kemudian juga dulu kan operasi itu. Ini apa itu benangnya. Kalau dulu kan dilepas, sekarang sudah enggak, jadi satu, mendaging. Itu teknologi. Ya, teknologi kedokteran itu yang paling maju. Nah, kita harus ngerti soal-soal begitu. Karena kita banyak nggak ngerti, maka orang Islam kebanyakan mati sebelum waktunya. Ini kan ungkapan ini kayaknya, woi kok begitu? Nah, iya maksudnya kan kita diminta untuk memelihara kesehatan. Kita nggak pelihara. Ya kan? Mestinya kita bawa tubuh kita dengan bahagia, akhirnya berat tubuh kita. Sakit-sakitan sih. Tuh. Tapi kalau orang yang ngerti, dia akan sembuhkan. Kalau sakit, sembuhkan. Sakit, sembuhkan. Jangan diemin. Ada sementara orang, biarinlah sakit, saya pahalanya banyak. Biar banyak gitu. Tidak, Rasulullah mengatakan fatadawu, berobatlah. Fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Illal haram wal maut, kecuali penuaan dan kematian. Tuh, kalau bisa begitu, ya, kalau kita bisa pertahankan nyawa ini, lakukan sampai dengan batas terakhir. Kita sudah pelihara makanan yang bergizi. Ya, Allah punya ketentuan, kamu harus pulang, ya sudah. Tapi kalau dijaga dengan baik, sehingga ini menimbulkan begini, Bapak sekalian. Kalau orang ngerokok, susah dinasihatin. Lah, ngerokok mati, orang ngerokok mati. Begitu jawabannya. Setuju Anda menjawab jawaban begitu? Lah, buat apa bedanya? Sama, yang ngerokok mati, yang nggak ngerokok. Saya bilang begini, kalau yang nggak ngerokok, mati tetap mati. Yang ngerokok juga mati, cuma yang nggak ngerokok itu bawaan hidupnya enak. Nafasnya lega, nggak ngos-ngosan, tidak mengganggu orang. Tuh. Tidak mengeluarkan biaya banyak. Tuh. Ya di sini ada yang mengeluh nih. Waduh, nggak bisa dibohongi. Kalau bawa rokok pasti di samping kita tukang rokok tuh. Karena nggak bisa hilang. Rokok kan di hotel-hotel itu biasanya rokok dan bau durian itu yang disangsi itu. Kalau sampai dibawa ke kamar, Anda merokok, tanda tangan dulu tuh. Sebelum ngamar, tanda tangan dulu. Tidak boleh merokok. Kalau kedapatan bau rokok, harus ganti. Karena ruangan nggak bisa hilang. Butuh waktu lama. Ya, kita kembali sini. Pendapat-pendapat hal-hal yang berkaitan dengan roh. Pertama, manzilatul roh minal ghaib. Di mana gerangan roh tinggal. Jadi kalau di tubuh kita, itu di kaki, di perut, apa di kepala, atau di dada. Halir roh min amril ghaib. Pertanyaan pertamanya, apakah roh itu termasuk urusan gaib? Sama sekali terkunci mati, tidak boleh dibahas. Ikhtalafal ulama fi dzalik. Maka ulama berbeda pendapat. Nah, saudara bisa mendapat kesimpulan lah. Ketika Allah tidak mengizinkan, manusia kotak-katik nggak ketemu. Ya, Allah tidak mengizinkan roh itu dibahas. Maksudnya roh itu wilayah Allah. Tapi Allah tidak persoalkan kamu selidiki supaya kamu tahu kekuatan kamu di mana. Silakan. Sebab kalau manusia bisa menguasai roh, pasti sudah ada program perpanjangan nyawa, kan? Ya kan? Jadi memang ada saudara, ramuan itu nama daun sambung nyawa. Ya kan? Ada sambung nyawa. Saya punya itu. Itu salah satu ramuan buat menekan gula darah. Jadi ada orang bertanya, oh Anda sukses mengendalikan gula darah, apa aja? Oh ada saya ramuannya.
Salah satunya sambung nyawa, ketawa dia. Sambung nyawa ini bukan istilah saya, dari sananya orang Jawa ngomong sambung nyawa. Jadi karena itu pernah dijajal sukses kali ya. Nah, kita kembali sini. Soalnya ada yang mengatakan wa marju dzalika ila ikhtilaf fi tafsir ruh, karena ada tafsir ruh dalam surat 17 ayat 85. Allah menyatakan wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu bagian dari urusan Tuhanku. Wa hal muradu bi ar-ruh alladzi yaqum bil badan? Apakah yang dimaksud oleh ayat ini roh yang ada di dalam badan atau roh lain? Ya, karena bahasa roh, kata-kata roh dalam Quran itu tidak selalu menunjuk roh yang ada di badan. Tuh, apa yang dimaksud? Gak boleh urusan apa roh ini urusan Tuhanku, ini roh yang ada di badan setiap orang. Ini terjadi perbedaan. Falladzina fasaru ruh al-ward fil ayat bi anna ruhul insan qalu ar-ruhu min amrillah. Bagi mereka yang mengatakan bahwa ruh yang dimaksud di sini adalah ruh setiap orang hidup, maka mereka berpendapat urusan ruh, penelitian terhadap ruh, pintunya tertutup. Tidak mungkin. Waktu sudah habis ya. Ya, kita biarkan menjadi PR supaya Anda kalau saya menyikapi orang yang mudah tersinggung itu kurang gaul sebenarnya. Kurang gaul. Jadi orang yang perangat-perengut itu sebenarnya kurang gaul. Iya. Sebab kalau dia temannya banyak, komplek ya, temannya komplek, ada pejabat, ada orang biasa, itu terbiasa. Menghibur dia itu biasa, terlatih itu. Tapi karena dia jarang gaul, dia baru dengar itu. Contoh begini, salah satu contoh. Saya ketemu seorang ustadz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar ustadz? Waras? Marah dia. Waras? Padahal saya biasa ditegur di Al-Ina itu. Waras? Alhamdulillah waras. Seperti yang Anda lihat. Saya menyikapi begitu dengan guyon saya. Biasa gitu. Tapi oleh dia dianggap, wah, aja ngomong mengkonon katanya. Yang kita ini dianggapnya edan. Gitu. Kalau sehat kan sudah kelihatan sehat. Kalau waras kan yang paling tahu dia. Benar gak? Kalau sehat, gimana sehat? Kan kelihatan sudah. Tapi kalau waras saya nggak tahu karena urusan dalam. Tapi kalau orang berangkat dari sisi yang berbeda, kalau ditanya sehat kan sudah kelihatan, Anda lihat sendiri. Kalau soal waras nggak tahu karena yang tahu diri dia. Makanya kita tanya, gimana waras? Alhamdulillah waras. Jadi tergantung kita sangka pada dia. Bagaimana kita menyikapinya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Gimana? Waras? Alhamdulillah waras. Sehat? Sehat. Gitu aja sih jawabannya. Tapi itu karena itu kurang gaul, Pak. Jadi dia terbiasa dengar orang menegur sehat. Ya kan? Dia biasa negurnya sehat. Jadi ketika beda, dia marah. Sama dengan orang Batak. Ya. Keras kan? Bicaranya keras. Padahal dia lembut sebenarnya, tapi itu kebiasaan ngomong. Ada orang yang biasa ngomong, kalau orang Jawa lembut, biasa begitu. Jadi kalau keras dianggap nyentak. Nah itu, beda pembawaan. Jadi tapi kalau kita bergaul dengan setiap suku, setiap orang, hal yang biasa. Iya, jadi kita makanya perlu belajar budaya, mengenal banyak orang. Maka bergaul itu adalah salah satu tips agar kita bijaksana. Kita banyak ilmu pengalaman. Nah itu Pak. Kan ada ilmu khusus namanya psikologi. Jadi orang yang nggak waras bisa waras. Ya kan?
Bagaimana dia kiat-kiatnya itu jiwanya yang disentuh. Jiwanya yang disentuh. Ya, kita sekali-kali harus berkunjung ke rumah sakit jiwa. Ya kan? Kita harus datang ke rumah sakit jiwa supaya kita tahu betapa bernilainya waras. Apa Anda kira orang yang nggak waras itu dia ngaku nggak waras? Contohnya dia ketawa-ketawa, nggak waras, kamu yang nggak waras. Dia begitu. Dia marah dituduh nggak waras. Orang saya mengetawain diri sendiri sih. Coba Anda, ya, artinya ngatain orang gila-gila gitu. Gila kamu, marah dia. Yang gila kamu. Jadi kita akan menilai sehat itu berharga setelah kita ke rumah sakit. Lihat tuh orang sakit. Waduh, nggak ada yang bahagia. Kita akan menilai betapa bernilai kita waras ketika berkunjung dengan rumah sakit jiwa. Baik, demikianlah hadirin hafizani hafizakumullah. Kajian pagi ini ada sisa-sisa pertanyaan Anda simpan dulu supaya kita tetap ngaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah cerahkan masa depan anak kita, berkahi mereka, serta takdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.